Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu al-imsaku an isali syai'in ila al-jawfi 'amdan ma'a dzikri shaumi. Ats-tsalitsu, sebermula yang ketiga, sebermula al-wajibatul zahirah. Yang ketiga, al-imsaku, ialah menahan, an isali syai'in, dari menyampaikan sesuatu, ilal jawfi, kepada rongga, amdan, secara sengaja, ma'a zikri shaumi, bersama ingat puasa. Fayafsudu shaumuhu, maka rusak oleh puasanya orang, bil akli, sebab makan, wasyurbi, dan minum, wassu'uti, dan memasukkan sesuatu ke hidung, wal huknati, dan suntik. Wala yafsudu, dan tak rusak ia puasa, bil fasdi, sebab mengeluarkan darah, wal hijamati, dan berbekam, wal iktihali, dan bercelak, wa idkhalil mili, dan memasukkan alat celak, fil udhuni, pada telinga, wal ihlili, dan ihlil, lubang kemaluan, lubang zakar. Illa ayyatura, kecuali bahwa menetes, fihi, padanya telinga, ma yablughu, oleh sesuatu, padanya ihlil, ma, oleh sesuatu, yablughul mathanata, yang sampai ia sesuatu akan kantong kemih. Wajib yang ketiga adalah menahan dari sesuatu, menahan dari sampainya sesuatu ke rongga, ke lubang, dalam keadaan sengaja, dan ingat kalau dia sedang berpuasa. Maka kalau ada seseorang makan, itu batal puasanya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masuk dari lubang mulut. Wasyurbi, minum begitu juga. Sumut, begitu juga, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung. Huknah, suntik, gitu juga. Dalam masalah suntik ini ada 3 pendapat sebenarnya. Yang pertama, ada mengatakan batal secara mutlak. Pendapat pertama, ulama mengatakan batal secara mutlak. Alasannya kenapa? Karena masuk ke dalam tubuh. Pendapat kedua mengatakan tidak batal secara mutlak. Kenapa tidak batal? Karena masuknya bukan dari lubang yang terbuka. Yang batal tuh kalau masuk dari 5 lubang: hidung, telinga, mulut, dubur, kubul. Nah, jadi kalau bukan masuk dari lubang itu tidak batal. Itu pendapat kedua. Menurut pendapat ketiga itu dirinci, ditafsir. Kalau seandainya suntikan itu merupakan makanan, apa tuh, suplemen, apa tuh, zat
Kan kalau orang sakit biasa kan suntik atau infus itu kan ada berisi makanan kan. Nah, kalau itu batal untuk pendapat ketiga. Tapi kalau tidak berisi itu, misalnya murni isinya obat-obatan saja, maka ditafsir lagi. Kalau seandainya masuknya itu ke ini apa? Urat. Urat itu ada rongganya. Urat ada rongganya ya. Ada yang belajar IPA sini. Ada ya. Ya pokoknya kalau dia obat-obatan, isinya obat-obatan, seandainya disuntikkan itu ke bagian dalam yang ada rongganya, itu batal. Kalau salah saya contohnya urat. Urat sama saraf itu beda. Beda ya. Beda. Yang ada rongganya itu urat apa saraf? Hah? Mana ini? Nah itu originnya itu ya. Jadi kalau disuntikannya itu kepada yang ada rongganya, pembuluh darah atau saraf itu ya. Dah ingat juga saya. Maka batal. Tapi kalau suntikannya itu ke bagian dalam tubuh yang tidak ada rongganya, maka tidak batal. Itu ya. Itu rincian masalah apa tadi? Masalah suntik. Kalau bercelak gimana? Batal tidak? Ya, tidak batal. Berbekam tidak batal juga. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin, dan bermula sesuatu yang sampai ia sesuatu bi ghairi qasdin dengan tanpa sengaja, min hubari tariqi nyatalah dari debu jalan, au dzubabatin atau lalat, tasbiku ila jawfihi yang melampaui ia sesuatu ke rongganya orang yang berpuasa, au ma yasbiku ila jawfihi atau sesuatu yang melampaui ia sesuatu ke rongganya orang yang berpuasa, fil matmadati pada kumur-kumur, fala yuftiru maka tak batal puasanya. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, ke dalam jauh, tapi masuknya itu tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Misalnya banyak kabut, banyak asap, banyak debu berterbangan, tak sengaja terhirup masuk ke dalam jauh, maka puasanya tak batal. Atau ngantuk menguap, besar mulutnya, masuk lalat langsung ke perutnya misalnya kan, karena terbuka maka puasanya juga tidak batal. Atau ketika kumur-kumur niatnya mau melakukan sunnah wudu, kok ternyata ada yang tertelan sedikit, maka itu puasanya juga tak batal. Illa idza balagha fil matmadati, kecuali apabila bersangatan ia orang pada kumur-kumur, fayuftiru maka batal puasanya orang. Li'annahu, karena sungguhnya orang muqassirun ialah lalai. Wa huwa, dan bermula ianya allazi aradna ialah sesuatu yang menghendaki kami, yang bermaksud kami, biqaulina dengan perkataan kami, amdan. Jadi kalau kumur-kumur dalam puasa itu tidak ada kesunahan mubalaghah fil madmadah ya. Dalam berpuasa tidak disunnahkan kumur-kumur dengan cara mubalaghah. Kalau di luar puasa dianjurkan. Mubalaghah itu apa ya? Jangan hanya ya, goyang dikit buang, itu enggak mubalaghah tuh. Mubalaghah itu memang dia apa tuh? Diobok-obok, diputar-putar atau dalam puasa tidak disunnahkan
ya. Tapi seandainya orang mubalaghah ketika dia puasa, ternyata kok saking kuat putaran air dalam mulutnya masuk ke dalam tenggorokan, maka puasanya batal, enggak boleh ya, batal puasanya tetap. Itu yang dimaksud dengan amdan. Tadi kan dikatakan al-imsak an isoli syai' ilal jawf amdan. Amdan artinya apa? Artinya kalau isol syai'nya itu tidak sengaja, maka puasanya tak batal. Tak batal itu kalau dia amidan. Wa amma dzikru shaumi, dan adapun mengingat puasa, fa aradna bihi, maka bermaksud kami dengannya dzikru shaum al-ihtiraza 'anin nasi, akan mengeluarkan atau membedakan, mengecualikan anin nasi, dari orang yang lupa. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang lupa, la yuftiru, ialah tak batal puasanya an-nasi. Amma man akala amidan, adapun orang yang makan dalam keadaan sengaja, fi tarfain nahari, pada dua ujung siang, thumma zuharu lahu, kemudian jelas baginya orang, annahu, akan bahwa sesungguhnya orang, annahu, oleh bahwa sesungguhnya orang, akala naharon, ialah makan ia orang pada waktu siang, bitahqiqi, dengan nyata, fa'alaihi, maka ialah wajib atasnya orang, al-qadha'u, sebermula qadha. Seandainya ada orang makan, bangun, ditengok jam, oh masih jam 4:30, masih bisa sahur, makan dia. Ternyata kok jam 4:30 terus, ternyata jamnya mati. Ditengok keluar udah jam 9, ternyata benar-benar tahqiq, benar-benar jelas, benar-benar nyata kalau dia makan pada siang hari, maka wajib qadha. Artinya apa? Puasanya tidak sah. Wa in baqiya ala hukmi dhannihi, dan jika tetap atas hukum zannya orang, wajtihadihi, dan istihadnya orang, fala qadha alaihi, maka tak ada qadha atasnya orang. Tapi kalau seandainya tak ketahuan atau tak tahu, dia tidak benar-benar tahu kalau dia itu sebenarnya berpuasa di siang hari, makannya di siang hari, maka enggak wajib qadha. Jam 4:30 makan, ke kamar mandi, wudhu, sebab itu tengok, loh kok ternyata jamnya mati, sekarang udah jam 5, ternyata masuk misalnya sebelum itu, ragu, tadi pas saya makan nih apakah sudah siang ataukah masih malam ya, ragu dia, tapi kayaknya zon saya ini masih malam lah. Maka kalau seperti itu, orang tersebut tidak wajib qadha. Artinya apa? Artinya puasanya sah. Wala yang bagi, dan tak patut, ayakula, oleh bahwa makan seseorang, fitor fain nahari, pada dua ujung atau dua sisi siang, illa bin nadharin wa istihadin, kecuali dengan nadhar dan istihad. Nah, di sini dikasih catatan sama Imam Al-Ghazali, ya seharusnya kalau mau makan di ujung, artinya mau sahur, mau subuh atau mau maghrib, mau makan untuk sahur atau mau makan untuk berbuka, itu seharusnya janganlah asal-asalan, harus benar-benar ijtihad, harus benar-benar bernazar. Jangan aja Allah langsung makan dia. Nah, ini tahu nih Allah takbir atau Allah yang apa nih? Kalau kawan kalian ngamuk di kamar mandi, Allah katanya kan, tak tahan lagi Allah katanya. Benar-benar. Ya kalau bisa tengok lantai ketiga, tengok ada enggak syafaqul ahmarnya. Oh sudah ada. Tengok, oh azan
udah azan tapi kok masih terang nih, gimana? Bagus juga ya, coba latihan ru'yah kalian. Beli teropong, letak di atas. Jangan teropongan agak di seorang. Udah tampak nih. Ayo, bentar lagi dia lewat. Tim ru'yah sama tim pengawal ya. Adek gitu kan. Itu ya. Ar-rabi'u yang keempat, al-imsaku 'anil jima'i, ialah menahan dari jima. Bagi yang udah berkeluarga. Yang belum berkeluarga janganlah. Ya. Wa hadduhu, dan sebermula batasannya, standarisasinya jima, taghyibul hasyafati, ialah menghilangkan hasyafah. Bukan dipotong ya. Maaf, maksudnya tuh hasyafah tuh masuk ya. Mohon maaf, bukan harus masuk semuanya. Oh, baru dikatakan jima, tidak. Yang penting hasyafah sudah hilang, dikatakan itu jima. Ada yang nggak tahu hasyafah sini? Takut ada yang masih di bawah umur nih. Ada lah ya. Ini udah umur ke atas ini kan. Udah umur expired ini kan. Jangan tidak tahu siapa ya. Apa tuh woi kan. Fa in jama'a nasiyan lam yuftir, maka jika menjima seseorang dalam keadaan lupa, lam yuftir, niscaya tidak batal puasanya orang. Menjima dia, astagfirullah saya lupa menjima. Bukan lupa menjima dia. Lupa apa? Lupa puasa. Tidak ada cerita lupa jima tu. Astagfirullah, kelupaan saya jima katanya. Ada pula ya itu. Lupa, astagfirullah, lupa kalau sekarang sedang puasa ya. Bukan tadi sama akalan nasian, bukan makannya lupa. Astagfirullah, kok makan saya? Nah, itu tidak ada itu. Nah, ya, lupa kalau dia puasa. Sama kayak ini, dia menjima istrinya, lupa kalau dalam keadaan puasa. Misalnya baru puasa hari pertama, dia punya adat jam 8 pagi melakukan jima sama istrinya. Terbiasa al-ada muhakamah katanya kan. Alarm katanya kan. Ayo katanya kan. Astagfirullah, rupanya udah bulan Ramadan. Ya. Batal puasanya? Tidak. Kalau tidak dilanjutkan. Dah ingat, taruhilah. Itu batal tuh ya. Tapi kalau astagfirullah langsung dihentikannya, puasanya enggak batal. Apalagi yang nikah 2 hari sebelum puasa. Ini biasanya sebelum Ramadan nih apa tujuan orang? Biar ada yang bangunkan. Biar enggak handphonenya bangunkan kalian terus. Bunyi handphonenya suara perempuan, bang bangun bang. Masalahnya suami istri bangunnya lambat. Gimana tuh? Si perempuan niat nikah sebelum puasa agar suami membangunkan dia. Laki-laki nikah sebelum puasa agar si istri bangunkan dia. Ujung-ujungnya bangun jam 8. Marah. Abang nih kemarin gayanya bangunkan saya tahajud terus. Adik ini enggak tahu aja gimana sifat saya. Ya, saya ketua geng para buaya kan. Ya kenapa ya kok banyak yang nikah sebelum puasa ya? Kayaknya itu biar bisa ada yang bangunkan. Kalau pasangannya bisa bangun cepat. Kadang bahaya juga ya. Bahaya juga itu. Kalau yang punya nafsu tinggi ya, baru nikah 2 hari sebelum puasa misalnya, 2 hari sebelum Ramadan. Apa sebelum Ramadan? Puasa pula. Kafaratnya besar nanti itu kalau fina hari Ramadan. Nunggu malam masih lama. Mana nih? Itu. Jadi sama istri bangunnya lambat. Itu batal puasanya. Kalau sudah puasa 2 hari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, nikah 2 hari sebelum Ramadan, baru nikah 2 hari sebelum puasa. Misalnya 2 hari sebelum Ramadan. Apa sebelum Ramadan? Puasa pula. Kafaratnya besar nanti itu kalau fina hari Ramadan. Mana nih?
Tujuannya itu biasa kan, bangunkan subuh. Yang kedua bisa foto nanti hari raya. Ada senangnya, nggak sendiri lagi. Ada masih kecil ngeliat gaya lagi apa enggak? Kalau udah ada bilang baik-baik kan. Tapi jangan melangkahi Ustaz. Oh enggak ada ya. Ustaz Rewat itu lagi menikmati ibadah ya. Enggak tergoda sama perempuan, Gofar. Atau enggak suka? Suka lah. Terkadang bukan tidak suka orangnya, terkadang terlalu nikmat belajar, terlalu nikmat ibadah, nggak terpikir sama perempuan. Zikir asik. Kalian itulah tidak merasa nikmat dengan zikir itulah. Perempuan bicaranya. Wa in jama'a lailan, dan apabila dan jika menjima ia orang pada malam hari, awih talama atau mimpi ia orang. Bukan mimpi ketabak bus ya. Ihtilam itu ya mimpi basah. Disiram sama kawannya. Fa asbaha junuban, lalu berpagi ia orang dalam keadaan junub, lam yuftir, niscaya tidak batal puasanya orang. Ini apa? Hilal lakum lailatas syiyami arrafathu ila nisaikum. Kata Quran, di malam bulan Ramadan kalian boleh berhubungan suami istri. Maka kalau ditinjau dari dilalah apa namanya? Dilalah apa namanya? Dilalah dilalah isyarah, maka karena dibolehkan menjima pada malam hari, berarti diizinkan juga orang berpuasa dalam keadaan junub. Loh, kenapa logikanya seperti itu? Malam subuh sekarang sampai jam berapa? Subuh jam berapa? 5 lewat. Anggap jam 5. Kalau seandainya dikatakan seseorang boleh menjima istrinya pada malam hari, sedangkan subuh atau fajar terbit jam 5, boleh tak dia menjima istrinya jam 4 lewat 59 menit 30 detik? Boleh tak? Kenapa boleh? Karena masih malam, kan dibolehkan malam. Menjima dia pas 2 detik sebelum fajar selesai jimaknya. Kira-kira dalam 2 detik bisa mandi junub? Bisa kalau di tepi sungai, cebur masuk keluar, sedetik selesai itu. Ya, normalnya nggak bisa. Nah, otomatis konsekuensinya orang tersebut berpuasa masuk ke siang hari bulan Ramadan dalam keadaan junub. Sah puasanya? Sah. Kan keren ulama nak. Dari dalil itu bisa muncul hukum lain. Gimana dengan orang yang hanya zohir saja, tekstual saja? Kalau tak ada yang dilakukan, kalau tidak dilakukan Nabi, berarti tak boleh dilakukan. Kan ngeri itu kan? Itu ngeri itu ya. Banyak yang akan haram itu. Termasuk perkara bid'ah. Kalau ada masjid di lantai 2, setahu saya Nabi ketika masih Nabi hidup udah ada masjid lantai 2. Hah? Yang perlu dipertanyakan tuh, yang gak boleh itu, yang haram itu sesuatu
Kalau tidak gimana? Ini berbedanya dalam menentukan sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak ya. Apakah sesuatu yang apakah ya Allah, kok susah kali ngomongannya. Malas pula jelasin. Ketika sesuatu itu tidak dihukumi, artinya tidak disebut haram atau halal oleh Nabi, apakah itu mengarah ke halal atau ke haram? Ketika Nabi bilang yang halal itu A, B, C, pertanyaannya apakah selain A, B, C itu haram? Ataukah ketika Nabi bilang yang haram itu A, B, C, maka selainnya halal? Muaranya ke sana itu, perbedaan pendapat itu. Ya. Baca Quran di sini bid'ah itu ya. Tak pernah Nabi, sahabat, tabi'in baca Quran lewat Android, itu tidak ada. Setahu saya ya. Bukan setahu saya, memang tidak. Saya masih sedia aja nggak ada Android. Ya, masih belum ada HP, malah pager tahu kalian? Apalah tuh. Pager tahu. Dia hanya huruf-huruf aja nanti berjalan dia. Belum lahir kalian ya. Itu dulu, tidak ada HP. Titit nanti keluar huruf nanti jalan. Kayak pemberitahuan itu ada huruf lewat itu cuma dulu tuh. Setelah itu baru lewat apa? HP ditemukan. Telepon. Setelah telepon baru HP. Bagaimana baca Quran di sini? Apalagi sedang sholat baca Quran lewat HP. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu bid'ah ya. Bid'ah itu. Carilah dalilnya. Hebat kalau ada itu. Bismillahirrahmanirrahim, katanya kan. Maksud telepon. Woi, sedang sholat. Lanjut lagi. Tunggu dulu tanya. Tak baca yang kok kan? Kok jamaah. Allah. Mana lah ya. Enggak usah kita bahas itu. Sekarang kita bahas puasa. Lam yuftir wa intul al-fajru, dan jika terbit oleh fajar, wa huwa mukhalitun ahlahu, dan bermula ianya orang ialah mukhalid, menggauli, menjima ia orang, ahlahu akan istrinya. Fanaza'a fil hadi, lalu mencabut ia orang fil hadi seketika itu, sahha shaumuhu, niscaya sah puasanya orang. Sedang berhubungan suami istri, menjima istrinya. Azan tak lagi 3, 2, 1. Cabutnya sah. Aman. Meskipun ketika itu inzal, ya pas cabut inzal enggak apa-apa. Karena inzal ini lahir dari sesuatu yang dibolehkan. Boleh menjima pada malam hari, boleh. Inzal ini lahir dari sesuatu yang dibolehkan, maka sah puasanya. Jadi pakai alarm. Stop buat. Kok stop buat pula? Stop itu ngitung. Bukan stop buat jam, alarm ya. Tengok pakai alarm. Fa in sabaro, maka jika bersabar, bukan bersabar ya. Sabar katanya. Bukan sabar. Ini menahan. Maka jika menahan ia orang, fasada, niscaya rusak ia puasa, walazimathul kafaratu, dan wajib akannya orang oleh kafarat.
Subuh, bentar. Azan lagi, bentar. Allahu Akbar. Tunggu, tanggung. Nah, puasanya tidak sah dan dia wajib bayar kafarah. Inilah salah satu sabar yang tak dianjurkan, yaitu naz'un zakar kubai lal fajri. Itu gak dianjurkan, itu sabar ya. Ya pertanyaannya kenapa kok sebelum buka sebelum azan subuh? Iya, kenapa nih saat istri? Coba besok kalian beristri dulu ya. Ini udah ada yang belum ya. Jomblo semua nih peserta sekarang. Jadi nggak usah diperpanjang aja lah ya. Takut nanti termotivasi pula untuk nikah nanti kan. Al-khamisu yang kelima al-imsaku anil istimna'i, ialah menahan dari istimna. Wahwa dan bermulanya istimna ikhrajul mani, ialah mengeluarkan mani qasdan secara sengaja, bijima'in dengan cara jima, atau bi ghairi jima'in atau dengan selain jima. Fa inna dzalika yuftiru, maka sungguhnya itu ialah membatalkan puasa. Istimna baik dengan cara berjima ataupun tidak dapat membatalkan puasa. Seseorang nyentuh perempuan, istimna dia, tuh keluar maninya, batal puasa? Batal puasa? Hah? Kok sentuhan langsung keluar maninya, batal puasa? Fi khilafun, jangan itu yang di kitab kalian aja lah. Kalau fikih pasti ada khilaf yang kalian pelajari, batal enggak? Hah? Yang batal puasa ketika inzal dalam hal sentuhan ya, itu yang juga dia membatalkan wudu. Seseorang nyentuh perempuan pakai hail, batal wudu? Tidak. Maka kalau seseorang nyentuh perempuan lain dengan hail, inzal dia, batal puasanya? Tidak. Nyentuh kulit perempuan, keluar maninya, batal wudunya? Batal sholatnya? Batal puasanya? Belum tentu. Yang dipegang mak dia. Janganlah mak yang kurang ajar kali ya. Adiknya dipegangnya, atau keponakan sama besar sama dia kan, cantik pula keponakan, dipegangnya, inzal, batal puasanya? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau wudu, sholat, wudu nggak batal. Dipegang istrinya, mubasyarah, inzal ya, batal puasanya? Kok batal? Boleh dia menikahi istrinya? Hah? Ya. Itu ya, itu di kitab Fathul Min kan gitu kan. Kok gak keliru ya? Standarisasinya gitu. Sentuh berdua, inzal, batal puasa? Kok ketawa? Saya nanya. Batal puasa? Tidak. Bilang tidak, kok ketawa saya? Ini mana tahu, kita nggak tahu nih. Ada udang di balik apa gitu. Wala yafturu, dan tak batal puasa biqublati zaujihi, dengan mencium istrinya. Dengan syarat? Hah? Tidak apa? Tidak air. Tidak.
Dengan syarat tidak inzal. Inzal batal kalau bila hail. Jadi tentang puasa, ayo dek kita berjauhan 1 meter. Enggak lah, boleh cium istri, pegangan istri. Syaratnya tidak inzal. Wala bimudaja'atiha, dan tak batal juga puasa sebab tidur. Kalau saya bahasa menidurinya istri, gambarannya kan jima kan? Bukan, ini tidur bareng maksudnya. Apa tuh? Ya. Masa dengan satu ranjangnya istri? Enggak ya, dengan ya meniduri istri dengan tidur bareng dengan istri itulah. Malam, catatannya malam yunzil, selama tidak inzal ya orang. Tidur bareng boleh Ustaz? Ya boleh lah. Janganlah pas puasa istri suruh tidur di luar. Puasa dek, takut khilaf abang, kamu di luar. Janganlah abangnya yang di luar kamar, istrinya di luar rumah. Enggak lah ya. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu inzal ya, inzal enggak boleh. Lakin akan tetapi yukrahu dzalika, dimakruhkan itu meskipun tidak batal puasa, tapi usahakan janganlah cium istri itu. Apalagi yang baru nikah. Ini yang bahaya nih. Dia selama di pesantren dia memang menjauhi perempuan, tidak mau sama perempuan. Bukan tidak mau ya, memang menghindar dari perempuan. Warok lah ya. Oh, nikah sebelum puasa, hati-hati orang-orang yang biasanya menjauhi perempuan, lalu pas dia nikah itu apanya listriknya kuat tuh, sparringnya hati-hati, jangan ya, jangan disentuh, apalagi sampai cium. Nih. Kayak kalian ini kan kalian warok semua kan. Jadi jangan sentuh ya, jangan sentuh. Jangan. Illa kecuali ayyakuna syaikhan, bahwa ada ia orang ala gaib. Kalau tua tidak masalah. Ya tidak nafsu lagi lalu lah, tidak apa-apa lah. Au malikan irbihi, atau memiliki bagi anggota badannya. Artinya apa? Dia bisa mengontrol. Sabar. Ini cobaan, sabar. Astagfirullah. Bisa ditahannya tidak apa-apa. Sentuh-sentuhlah, cium-ciumlah istri itu. Asal jangan istri orang lain dicium. Saat istri orang lain dicium, batal puasa? Tidak batal. Berarti boleh Ustaz? Oh, enggak boleh ya. Enggak batal. Saya enggak inzal, saya pastikan inzal. Berarti boleh, beda ya. Enggak boleh bukan karena membatalkan puasa, enggak boleh karena istri orang lain. Jangan dicium. Insyaallah di sini enggak ada yang nyium istri orang lain kan? Istri sendiri belum punya ya. Fala ba'sa bitakbili, kalau dia syekh ini syekh tua maksudnya ya, atau dia bisa menahan dirinya, maka enggak apa-apa cium istri. Tetapi wa tarkuhu aula, dan meninggalkan takbil ialah lebih utama. Tapi tetap lebih utama tidak mancing-mancing ya, khawatirnya ada jin yang lepas dari belenggu. Setan yang lepas dari belenggu ya. Langsung tidak ada yang nampak kafarannya kayu mah tidak apalah, puasa 2 bulannya, biasa puasa setahun penuh mah santri, puasa tuh kecil, cobalah sekali dulu. Khawatirnya seperti itu, maka janganlah, sibuk aja dengan ibadah, atau kalaupun tidak silakan di malam hari. Wa idza kana yukhafu, dan apabila ada ya orang yakhafu, ialah takut ya orang, minat takbili, dari mencium, takut ayun zila, bahwa idzal ya orang, faqabbala, lalu mencium ya orang, wasabaqal maniyu, dan keluar oleh mani, aftara, niscaya batal puasanya orang, ditaksirihi, karena lalainya orang.
Ini udah wanti-wanti nih. Duh, saya kalau saya cium istri saya takut nih, takut inzal gimana? Ini pengantin baru gimana nih? Masih hangat-hangatnya nih. Nah, gimana Ustaz? Tapi gimana lagi Ustaz? Enggak apa-apa lah, saya coba sekali aja Ustaz. Diciumnya sekali istrinya. Inzal dia, batal puasanya. Ya, batal. Cium dinding aja lah. Kalau cium dinding inzal batal puasa. Di dinding ada foto istrinya maksudnya, diciumnya inzal batal puasa? Tidak. Kenapa? Karena itu foto tidak membatalkan wudu. Kalau kucing, tidak. Ya. As-sadisu yang keenam al-imsaku an ikhrajil qai'i, ialah menahan dari mengeluarkan muntah. Fal istiqa'atu, maka bermula muntah, mengeluarkan muntah. Tufsidu soma ialah merusak ia istiqa'ah akan puasa. Wa iddara'ul qai'u, dan jika muntah ia orang, muntah tanpa sengaja, lam yafsud saumuhu, niscaya tak rusak oleh puasanya orang. Wa iniktala'a, dan jika menelan ia orang, nukhomatan akan dahak, min halqihi, dari tenggorokannya orang, au sadrihi, atau dadanya orang, lam yafsud saumuhu, niscaya tak rusak oleh puasanya orang. Rukhsatan, sebagai rukhsah, keringanan, li umumil balwa, karena umumnya ujian, bihi, dengannya nukhomah. Sedang puasa nih. Apa hukumnya menelan dahak? Tidak membatalkan puasa, asal dahaknya belum sampai ke batasan ha sini. Kalau dahaknya masih naik, telan langsung cepat. Naik lagi, telan langsung. Kalau udah keluar, apalagi sempat dimain-mainkan, jangan ditelan lagi. Kan batal. Kalau ludah enggak batal. Dan kalau dahak ini kan ada sesuatu yang berbeda kan, warnanya unik. Ya, jadi tidak batal selagi tidak sampai ke ha sini ya. Nah, kalau masih di sini tidak apa-apa. Sama kayak ingus pilek misalnya, hati-hati kan ya. Biasa orang narik ingus tuh, nah sampai ke tenggorokannya, keluar sampai ke batasan ha, ditelannya, batal puasa. Nah, hati-hati. Nah, ini lagi musim sekarang nih ya, musim hujan nih hati-hati. Nah, hati kalau pilek. Illa ayyabtali'ahu, kecuali bahwa menelan ia orang akannya nukhomah ba'da wusuli ila fihi, setelah sampainya nukhomah kepada mulutnya orang. Mulut artinya sampai batasan ha yang tadi itu. Fa innahu yuftiru inda dzalika, kalau sudah sampai ke ha, nukhomahnya itu ditelannya lagi, maka batal puasanya. Oke lagi. Wa amma lawazimul iftari, dan adapun lawazimul iftar farmaatun, maka ialah 4. Sekarang masuk ke pembahasan seandainya seseorang enggak puasanya batal, maka apa yang harus dilakukan orang? Ada empat kemungkinan yang harus dilakukan orang itu. Al-qadau, yang pertama qada, wal kafaratu, dan kafarat, wal fidyatu, dan fidyah, wa imsaku baqiyatin nahari, dan menahan diri dari makan dan minum, baqiyatin nahari, di sisa siang hari, tashbihan lis-shaimina, karena diserupakan dengan orang-orang yang berpuasa. Ada 4 kemungkinan. Ada kalanya dia mengqadha, ada kalanya dia wajib bayar kafarat, ada kalanya dia bayar fidyah, ada kalanya dia tidak puasa tapi wajib imsak.
Itu yang dibahas sekarang. Amal qada'u, adapun qada, fa wujubuhu, maka kewajibannya qada, amun, ialah umum, merata, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, taraka shauma, yang meninggalkan ia muslim mukallaf akan puasa, bi udhrin, dengan uzur, au bi ghairi udhrin, atau dengan selain uzur. Kalau qada itu siapapun, konsep asalnya itu, konsep asalnya orang yang enggak puasa baik bi uzrin ataupun bi ghairi uzrin wajib mengqada puasa yang ia tinggalkan. Fal haidu, oleh karena itu bermula orang yang haid, taqdis shauma, mengqada ia haid akan puasa. Wa kadzal murtaddu, begitu juga orang murtad. Orang haid tak puasa bulan Ramadan maka wajib mengqada di luar Ramadan. Gimana dengan salat? Wajib diqada? Tidak. Kenapa tidak? Karena rukhsah ya, karena banyak, minimal biasanya perempuan haid 7 hari, 7 kali 5 35. Kasihan, dia rukhsah. Ammal kafiru, adapun orang yang kafir, wasabiyu, dan anak kecil, wal majnunu, dan orang gila, fala qada alaihim, maka tak ada kewajiban qada alaihim, atas mereka. Wala yustaratu, dan tak disyaratkan at-tatamu, akan berturut-turut fi qada'i ramadana, pada mengqada bulan Ramadan. Walakin, akan tetapi, yakdi, boleh mengqada ia orang, kaifa syaa, bagaimana berkehendak ia orang, mufarraqan, dalam keadaan terpisah-pisah, wa majmu'an, dan dikumpulkan. Kalau seseorang meninggalkan puasa selama 5 hari, atau orang haid tadilah ya, dia tidak puasa 7 hari, maka apakah dia harus mengqada secara berturut-turut? Misalnya kalau dia mengqada mulai tanggal 2 Syawal, harus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, harus tatabu, atau boleh mufarraq, atau boleh tafriq. Di sini dikatakan tidak wajib tatabu. Minggu ini sekali, minggu besok sekali, minggu besok sekali boleh. Bulan ini sekali, bulan besok sekali, bulan besoknya lagi sekali boleh. Berturut-turut boleh. Asal jangan sampai masuk ke Ramadan yang akan datang. Karena kalau masuk bulan Ramadan akan datang, itu ada kewajiban tambahan bagi dia. Wa amal kafaratu, dan adapun kafarat, fala tajibu, maka tak wajib ia kafarat illa bil jima'i, kecuali dengan jima'. Amal istimna'u, adapun istimna', wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum, wa ma'adal jima'i, dan sesuatu selain jima', fala tajibu fihi kafaratun, maka tak wajib dengannya ma'adal jima' oleh kafarat. Kafarat ini hanya khusus bagi yang menjima' istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia puasanya batal bisa babil jima', maka wajib bayar kafarat khusus untuk orang yang berjima', dihukum ya. Wal kafaratu, dan sebelumlah kafarat. Kafarat itu apa? Apa yang harus dilakukan? Itsqu raqabatin, memerdekakan budak. Fa in aksaro, maka jika miskin ia orang, fasaumu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu ia orang, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin, muddan 1 mud. Kewajiban kafarat itu tertib, bukan takhir. Tertib, harus nomor 1 dulu. Kalau nggak mampu baru nomor 2, kalau nggak bisa baru nomor 3. Yang pertama itsqu raqabah, harus memerdekakan budak dulu. Kalau sekarang bisa ini, nggak ada budak ya. Banyak budak Melayu. Banyak budak Melayu. Siapa budak Melayu sini? Oh, tak ada ya. Orang Melayu nggak ada sini, ada. Melayu muka Jawa.
Cemono. Oh, nggak ada budak sekarang. Turun yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan tidak sanggup, sebulan aja khilaf 3 kali, apalagi 2 bulan berturut-turut, ampun tak kuat. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, 1 mud. Berarti berapa mud? Berapa mud? 60 mud. Menurut mazhab Asy-Syafi'i tak boleh memberi yang sudah dimasak. Nasi kotak, kan, tak boleh. Menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab lain itu dibolehkan, ya. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Harus yang mentah, apa namanya? Ya beras kasih itu. Nggak boleh yang sudah dimasak. Ini biasa ada yang nanya nih. Tahu lah, akhir-akhir Ramadan ada yang nanya biasa nih. Banyak yang khilaf kan. Boleh nggak saat kami undang dia, kami kasih makan hidangan itu? Syafi'i enggak. Ya. Sebagusnya janganlah. Al-khuruj minal khilaf, ya. Kalau dimasak ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Tapi kalau tidak dimasak, sepakat ulama boleh. Maka lebih bagus jangan dimasak, jangan berasnya aja kasih. Nah, 60 orang miskin dikasih 1 mud, boleh nggak dikasih 20 orang miskin masing-masing 3 mud? Dalam saya nggak boleh, ya. Ada yang bilang boleh, ada, ya. Karena yang diincar itu kuantitas, banyaknya orang yang dikasih makan, makanya 60. Jadi bukan 2 orang, kamu 30, enggak, ya, 60 kasih. 1 mud tuh sekali makan. Kalau kalian iya ya kurang kayaknya. Nah, 3 mud sekali makan, nah, bermud-mud. Ini nggak dijelaskan nggak dirinci sama Ghazali. Kalau mau rinci, bacalah kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali nggak ada kitab fikihnya, Beliau ini master segalanya lah pokoknya. Tidak ada ilmu yang tak beliau kuasai, ya. Fikih, jangan tanya lagi kita fikih beliau, ya. Fikih itu mudah. Tauhid ilmu kalam, al-iqtisad, yang penting tuh. Itu karangan beliau, itu masih kitab level bawah tuh. Usul fikih. Mustasfa itu salah satu dari 4 kitab usul fikih. Bukan Mustasfa, ya. Lupa saya. Kok salah satu sulit tuh, ya. Udah pernah baca? Belum. Kalau di kitab terbitan saya itu 80 halaman pertama mantik sebelum masuk ke usul fikih. Itu udah penting dah. Bukan hayawanun natik yang dibahas ya. Belilah coba. Tapi kalau kalian mau mudah memahaminya, ikutlah pengajian guru saya, Kiai Afifuddin. Rasanya mudah kali itu. Selesai beliau ngaji, selesai kemudahan itu. Sulit lagi jadi. Saya belajar sama beliau yang jawami itu, kata orang sulitnya beliau kok mudah. Padahal beliau kata-katanya sangat sederhana, simple, singkat, padat, paham semuanya. Pas malam diskusi musyawarah banyak beda pendapat. Kata Kiai tadi seperti ini, Anda gini kata Kiai tadi, mana pula gini kata Kiai. Ini saya catat juga katanya. Padahal satu yang dicatat oleh Kiai itunya. Kamu ngantuk tadi, kamu tidur. Kalian dua tidur, gaya wang izin tadi lah katanya.
Itulah ya, Masya Allah, beliau super lah. Tahu kalian, jangan sampai tidak tahu ya. Harus tahu kalian guru masternya usul fikih. Tapi kalau ilmu-ilmu masih level-level bawah, hati-hati. Karena beliau ucapan beliau singkat padat. Takut kalian tidak faham karena kalian belum punya ilmu. Kalau kalian insya Allah bisa. Karena ada orang beliau berstatus, saya yakin yang itu nggak ngerti itu langsung, oh, apalah ini memang pro barat liberal apalah. Saya bingung kok bisa itu kesimpulannya. Makanya pendek akal ya, pendek akal. Kenapa kok negara Islam yang selalu diapakan? Ya jangan, ya nggak faham dia dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya. Beliau tuh kalau ceramah tidak pernah panjang, khutbah Jumat pendek, sangat ringkas beliau. Tapi ringkasan beliau itu lebih berbobot daripada setengah jamnya khutbah kalian. Dialah omong hanya bilang nama Nabi Muhammad aja banyak belok-beloknya kan, nggak pernah naik apa yang berpandai bahasa-bahasa politik itu. Dialah intan putra Sayyid Abdullah. Ya bagus ya, beda hati kata ulama. Kalau mau tahu kalian orang tu ahli fikih atau tidak, tengoklah khutbahnya. Kalau khutbahnya lebih panjang daripada salat Jumat, tandanya dia enggak ahli fikih. Kalau lebih panjang salatnya daripada khutbahnya, tandanya dia ahli fikih. Zaman sekarang susah ya, harus menyesuaikan permintaan masjid. Khutbah harus 15 menit, setengah jam. Karena capek khutbah itu. Yang dengar cuma yang Bilal tadi, antisipasi. Takutnya nanti duduk di atas sujud tidur pula. Yang lainnya ada temenung, ada yang apa. Sudah ya. Wa ammal imsaku wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.